Harus ada satgas segala. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Pak Satriwan. Kalau melihat ini kan kasus satu dari banyaknya kasus mungkin ya. Mungkin banyak juga yang belum terungkap begitu ya terkait kriminalisasi guru. Nah, ini catatan dari Anda seperti apa? Khususnya untuk kasus Ibu Supriyani dan kasus-kasus lainnya. Ya, terima kasih. Yang pertama tentu kita mengecam ya berbagai bentuk kekerasan yang ada di satuan pendidikan. Baik itu yang korbannya siswa, peserta didik maupun korbannya adalah guru. Dalam konteks kasus ini, P2G kami mencatat di 2024 ini, selain Ibu Supriyani gitu ya sebagai korban dalam hal ini ya, quote unquote, juga ada guru agama SD negeri di Muna ya, di Sulawesi itu, juga yang menjadi tersangka, guru pendidikan agama, udah 58 tahun. Jadi tersangka beliau karena dituduh memukul siswa pakai sapu gitu ya, padahal tidak sengaja sebenarnya gitu. Sekarang juga proses hukumnya sedang berjalan di Muna, kemudian juga guru PJOK ya di Wonosobo yang dimintai ganti rugi sebesar 70 juta karena dia melerai anak yang sedang berkelahi, Bu Etiva, tapi justru dilaporkan dia yang memukul anak gitu oleh anak tersebut gitu. Nah, sekarang sedang proses juga gitu. Padahal salah satu faktor untuk mendisiplinkan sang anak gitu ya. begitu Nah, ya. yang banyak juga di 2023 tadi diantaranya di Ketapel gitu ya. Kami mencatat ada guru SD di Gorontalo dianiaya oleh orang tua karena dituduh mencuri gitu. Banyak sekali. Ada yang Trennya naik tapi. Ya, betul. Nah, jadi ini terjadi ada yang lebih parah itu di Demak ya, yang guru MTS dibacok ya oleh siswa Muridnya, gitu. Faktor apa ya yang membuat hal-hal seperti itu malah justru tidak terkendali gitu? Iya, kami melihat memang yang pertama adalah tentu sekolah itu harus, sekolah madrasah harus menjadi tempat yang aman, yang nyaman ya bagi tumbuh kembang anak, bagi warga sekolah termasuk juga guru gitu ya. Nah, yang kedua adalah memang kita sebagai pendidik gitu ya tidak boleh melakukan pendisiplinan menggunakan kekerasan apalagi fisik. Itu udah clear ya. Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan hal demikian gitu. Nah, yang keliru adalah ketika ada upaya-upaya kriminalisasi tadi gitu. Dan Bu Etiva tadi udah menjelaskan di Undang-Undang Guru Dosen jelas banget tuh ada 4 jenis perlindungan terhadap guru. Perlindungan hukum, profesi, kesehatan, keselamatan kerja, dan hak atas kekayaan intelektual. Nah, persoalannya adalah ketika terjadi kayak gini nih, guru-guru itu ramai sekali di grup-grup WA Guru se-Indonesia. Kami jadi takut Pak katanya untuk mendisiplinkan anak gitu karena kami takut dipidanakan gitu. Dan lain sebagainya. Di Bima itu guru SMK Negeri Bima 2023 menegur anak Bu Etiva karena merokok, kamu ngerokok, malah anaknya nonjokin gurunya gitu. Nah, itu terjadi juga gitu. Jadi kita jadi takut sekarang nih mendisiplinkan anak gitu. Nah, poin yang pertama yang harus dilakukan adalah satu, kami pikir Permendikbud 46 tahun 2023 itu harus diberikan sosialisasi dan pelatihan kepada guru, orang tua juga dan murid gitu ya. Bahwa kekerasan atas nama apapun dalam bentuk apapun baik oleh guru, oleh murid, orang tua murid itu tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita memang harus belajar kembali disiplin positif mungkin Bu Etiva gitu ya. Bagaimana guru-guru mendisiplinkan murid gitu kan, tidak menggunakan kekerasan, ya kan, tidak ada sentuhan-sentuhan fisik gitu. Nah, yang paling pokok jika terjadi seperti yang Ibu Supriyani gitu ya di Konawe ini udah lain cerita nih, ini udah kriminalisasi gitu ya. Dan pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah termasuk Kemdikbud, Kementerian Dikdasmen wajib memberikan pendampingan secara hukum karena itu ada di Permen 10 tahun 2017 tentang pelindungan terhadap guru dan tenaga kependidikan. Nah, kami apresiasi teman-teman PGRI sudah melakukan advokasi karena beliau adalah anggota PGRI, tapi kami yang sayangkan adalah dari pemerintah daerah kami belum melihat ada pendampingan gitu terhadap betul. Nah, karena apa? Dalam Permendikbud nomor 10 2017 guru berhak mendapatkan bantuan hukum dari Kementerian. Ada catatan yang tadi disampaikan beberapa guru juga ada mungkin dalam tanda kutip pemerasan begitu ya, sampai uang 70 juta rupiah dan lain sebagainya. Betul. Nah, ini kami pikir harus diselidiki ya Bu oleh Provos, oleh kepolisian gitu ya, karena ada dugaan ke sana gitu, investigasi yang mendalam gitu. Karena kasihan sekali beliau guru honorer gitu dizolimi seperti ini. Apalagi tidak melakukan apa-apa gitu, bahkan menyentuh sang murid pun tidak gitu. Betul, tadi Bu Etiva sudah menyatakan di Undang-Undang Guru dan Dosen termasuk di Permen 10 2017 dijelaskan bahwa yang namanya perlindungan secara hukum itu guru berhak mendapatkan perlindungan dari upaya intimidasi, ancaman gitu ya, kekerasan dan seterusnya. Nah, ini kan kami menduga ya ada upaya pemerasan gitu ya, pendiskriminasian gitu. Harusnya
oknum orang tua tadi bersimpati, mestinya ini guru honorer loh yang Iya. upahnya hanya 300.000, Pak, tadi dari 400.000. catatan itu kan memang disebutkan sampai dengan tahun 2023. 2024 berarti mengalami peningkatan begitu ya. Endingnya semuanya seperti apa? Rata-rata kasusnya seperti apa ujungnya? Iya, kalau di guru yang menjadi korban memang rata-rata banyak juga guru yang mediasi dan memaafkan. Jadi saya pikir disitulah lautan kesabaran guru gitu ya dalam mendidik. Kebanyakan pada akhirnya yaitu guru memaafkan. Tetapi dalam konteks hukum dalam hal ini gitu ya, polisi terus juga melakukan proses hukum gitu ya, persidangan dan seterusnya. Seperti yang di Demak itu kan itu terus anaknya bahkan jadi tersangka yang membacok guru gitu ya. Kemudian yang di Rejang Lebong, yang di Bengkulu, yang di Ketapel itu juga, tapi itu saling melaporkan, Bu. Karena gurunya memang ada indikasi melakukan kekerasan juga, tapi orang tua juga melakukan Melaporkan. kekerasan Kekerasan sampai juga, guru Ketapel, ini ya. matanya Iya, buta matanya. gitu ya. Kemudian di Bima juga demikian. Di jadi macam-macam, di Lamongan juga, di SMP. Jadi ada yang berakhir dengan mediasi damai gitu ya, tapi banyak juga yang terus ranah hukum. proses ke ranah hukum gitu. Damainya artinya juga tidak ada membayar begitu kan ya? Karena kan Tidak, tadi kan ada mungkin ganti rugi perdamaian atau apa, saja tidak ada gitu ya, ya perdamaian, difasilitasi oleh perdamaian dinas ya. pendidikan itu terjadi. Tapi yang kayak sekarang terjadi di Wonosobo ini masih proses, gurunya dimintai 70 juta. Ya, Iya. yang tadi Pak Marsono namanya guru PJOK. Karena Dimintai oleh rata-rata orang tua murid. mediasi itu ada yang sebagian meminta uang ya, salah satu dengan Iya, Ibu Supriyadi betul, juga kan betul. dimintakan uang begitu ya. Betul. Sebetulnya yang penting ke depan itu adalah bagaimana kita mencegah ya. Karena kan ini udah alarm ya, Iya. udah dalam kasus Udah yang darurat. saking banyaknya. Hanya data yang kita miliki kebanyakan adalah kekerasan yang terjadi kepada peserta didik, sementara Kepada kekerasan kepada guru itu sedikit sekali. Jadi sifatnya seperti kasus-kasus ya, sudah Iya. terangkat baru ada si ini di sini, ada si ini di sini. Tapi mungkin ini juga gunung es. Iya, iya. Nah, Iya. jadi di sini kan melibatkan berbagai pihak ya, termasuk orang tua. Seharusnya itu memahami betul sebenarnya sampai di mana mereka harus berpartisipasi dalam proses pendidikan, tapi juga tidak boleh intervensi terlalu jauh. Iya. Nah, sementara anak-anak pun juga demikian gitu. Karena memang ada juga anak-anak yang bermasalah, Iya. anak-anak yang sulit diatasi. Atau mungkin terlalu mengganggu, bahkan menjadi pelaku bullying bagi teman-temannya juga, perundungan. Nah, seharusnya guru pun diberikan dukungan dalam bentuk misalnya ada ahli, kan di sini ada badan mungkin ada BK ya, Iya, bimbingan dan konseling. Iya. Kemudian juga mungkin psikolog. Ya, bahkan jika sudah sampai tahap yang sangat serius gitu, seorang ahli seperti psikiater pun seharusnya bisa membantu sekolah. Supaya guru itu kan punya keterbatasan juga, dia Iya, tidak ahli semua hal dalam hal kesejahteraan psikologis anak. Itu ranahnya beda lagi begitu iya, ya. ketika anak mengalami satu masalah sehingga dia misalnya Melakukan kekerasan. sulit seperti itu dan bahkan melakukan kekerasan kepada teman atau bahkan kepada gurunya, itu juga pasti ada alasannya. Apakah dia juga korban dari kondisi di rumahnya, Keluarga, ya. keluarganya, apakah orang tuanya juga memiliki temperamen yang keras dan sering melakukan juga kekerasan kepada anaknya. Jadi memang ini menjadi tugas yang berat bagi sekolah ya, untuk memahami kondisi setiap anak Oke. ketika mereka memiliki satu sikap yang agak berbeda dari Oke, anak itu menjadi rata-rata. catatan juga untuk Iya. dunia pendidikan ya.